Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, masih bekerja, masih tersenyum, masih menjalani hari seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, ada rasa lelah yang tidak pernah benar-benar selesai. Lelah memikirkan masa lalu, lelah mencoba memenuhi harapan orang lain, dan lelah karena merasa hidupnya belum cukup untuk disebut bahagia. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus ditunggu. Nanti kalau sudah sukses, nanti kalau sudah dipuji, nanti kalau semua masalah selesai. Padahal di buku Berani Bahagia, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga menjelaskan satu hal yang sangat menenangkan. Kebahagiaan bukan hadiah yang datang dari luar diri. Kebahagiaan adalah keputusan yang kita pilih hari ini. Bukan berarti hidup langsung sempurna. Bukan berarti luka masa lalu hilang begitu saja. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menentukan bagaimana kita menjalani hidup mulai sekarang. Dan mungkin itu adalah bentuk keberanian yang paling sulit. Keberanian untuk akhirnya mengizinkan diri sendiri merasa bahagia. Dalam psikologi Adler, masa lalu bukanlah penjara. Masa lalu memang mempengaruhi kita, tapi tidak menentukan masa depan kita sepenuhnya. Ini berbeda dengan cara berpikir kebanyakan orang. Kita sering berkata, aku begini karena dulu disakiti. Aku tidak percaya diri karena masa kecilku. Aku sulit bahagia karena hidupku terlalu berat. Dan memang, rasa sakit itu nyata. Buku ini tidak menyangkal luka. Tapi buku ini mengajak kita melihat sesuatu yang penting, bahwa kita tetap punya kebebasan untuk memilih hidup hari ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan makna dari pengalaman itu. Dua orang bisa mengalami luka yang mirip, tapi memilih jalan hidup yang berbeda. Satu orang memilih terus hidup dalam ketakutan, yang lain memilih tumbuh dan belajar dari rasa sakitnya. Artinya, masa lalu bukan alasan mutlak untuk berhenti hidup. Kadang, yang membuat kita terjebak bukan kenangannya, tapi keputusan kita untuk terus tinggal di sana. Dan mungkin, langkah pertama untuk bahagia adalah berhenti berkata, hidupku rusak karena dulu, lalu mulai berkata, aku masih punya hari ini. Saat malam terasa terlalu penuh, kamu bisa mengistirahatkan pikiran sejenak, menyeduh teh chamomile hangat, duduk perlahan, lalu menuliskan isi hati di sebuah gratitude journal kecil. Kadang ketenangan tidak datang karena semua masalah selesai, tapi karena kita memberi ruang untuk bernapas. Kalau kamu tertarik, link rekomendasinya ada di deskripsi. Salah satu hal yang paling melelahkan dalam hidup adalah mencoba memenuhi ekspektasi. Semua orang, kita ingin disukai, ingin dipahami, ingin dianggap berhasil, sampai akhirnya kita lupa hidup untuk diri sendiri. Di buku The Courage to Be Happy, ada konsep penting yang disebut tugas kita dan tugas orang lain. Sederhananya, begini, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, itu adalah tugas mereka, bukan tugas kita. Kita tidak bisa mengontrol semua penilaian orang. Tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Karena saat kita terus hidup demi validasi, hidup akan terasa sangat berat. Kita jadi takut mengambil keputusan, takut berbeda, takut mengecewakan. Padahal, hidup yang terus dikendalikan oleh penilaian orang lain perlahan akan membuat kita kehilangan diri sendiri. Ini bukan berarti kita menjadi egois atau tidak peduli, tapi kita belajar membedakan mana yang memang tanggung jawab kita dan mana yang bukan. Kita bertanggung jawab atas pilihan hidup kita, atas sikap kita, atas tindakan kita, tapi kita tidak bertanggung jawab atas bagaimana semua orang menilai kita. Dan saat kamu mulai memahami ini, hidup terasa jauh lebih ringan. Karena akhirnya kamu tidak perlu lagi terus-menerus meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Buku ini juga menjelaskan bahwa kebahagiaan membutuhkan keberanian. Bukan keberanian besar seperti di film, tapi keberanian sederhana yang sering sulit dilakukan. Keberanian untuk hidup mandiri, keberanian untuk berkata tidak, keberanian untuk berhenti menyenangkan semua orang, dan keberanian untuk membangun hubungan yang tulus. Kadang kita terlalu takut kehilangan orang lain, sampai rela meninggalkan diri sendiri. Kita menahan pendapat, menahan perasaan, berpura-pura baik-baik saja. Padahal, hubungan yang sehat tidak dibangun dari kepura-puraan. Hubungan yang sehat dibangun dari keberanian untuk menjadi diri sendiri. Di sini, mandiri bukan berarti hidup sendirian. Mandiri berarti tidak menggantungkan harga diri kita pada pengakuan orang lain.
Karena kalau kebahagiaanmu selalu bergantung pada orang lain, hidupmu akan mudah goyah. Buku ini mengajarkan bahwa mencintai orang lain juga membutuhkan keberanian. Keberanian untuk menerima, keberanian untuk memberi tanpa mengontrol, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di dalam hubungan. Kadang, bahagia bukan tentang menemukan hidup yang sempurna, tapi tentang berhenti mengorbankan diri demi terlihat sempurna. Dan saat kamu mulai hidup lebih jujur pada diri sendiri, perlahan hidup terasa lebih damai. Mungkin tidak langsung mudah, tapi lebih ringan. Di momen-momen seperti itu, hal kecil bisa terasa sangat berarti. Menulis satu rasa syukur sederhana sebelum tidur, atau menikmati secangkir teh hangat tanpa buru-buru. Karena kebahagiaan sering hadir diam-diam di hal-hal kecil yang selama ini kita lewatkan. Kalau kamu mau mencoba, link Gratitude Journal dan teh chamomile yang aku rekomendasikan ada di deskripsi. Pada akhirnya, berani bahagia. Mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus menunggu sempurna untuk mulai bahagia. Kita tidak harus bebas masalah dulu. Tidak harus dipahami semua orang dulu. Tidak harus menjadi versi terbaik dulu. Kadang, bahagia dimulai saat kita berhenti melawan diri sendiri. Berhenti hidup di masa lalu. Berhenti menggantungkan nilai diri pada penilaian orang lain. Dan mulai menerima bahwa kita tetap layak hidup dengan tenang. Bahkan di tengah hidup yang belum sempurna. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Buku Bercerita, supaya kita bisa terus belajar memahami hidup lewat buku-buku yang menenangkan hati dan membuka cara pandang baru. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar. Apa satu hal yang membuatmu merasa berani untuk bahagia hari ini? Mungkin jawaban kecil itu adalah awal dari hidup yang lebih damai.